Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal termokimia. Kita mulai dulu dari soal yang paling mudah ya. Nah, kalian perhatikan beberapa gambar berikut. Pertanyaannya, gambar mana yang menunjukkan terjadinya proses reaksi endoterm? Jadi reaksi endoterm itu adalah reaksi yang membutuhkan kalor atau panas. Jadi panas akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Reaksi endoterm ini ditandai dengan adanya penurunan suhu. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk gambar yang nomor 1, suhunya dari 25 menjadi 20. Berarti terjadi penurunan suhu. Yang gambar nomor 2, suhunya juga mengalami penurunan dari 25 menjadi 22 derajat Celcius. Jadi kedua gambar ini mengalami reaksi endoterm karena suhunya turun. Lalu gambar yang nomor 3, suhunya dari 25 menjadi 30 derajat Celcius. Berarti terjadi kenaikan suhu. Yang gambar nomor 4 juga begitu. Suhunya naik dari 25 menjadi 32 derajat Celcius. Berarti gambar yang nomor 3 dan nomor 4 ini mengalami reaksi eksoterm ya. Karena suhunya naik, kebalikan dari reaksi endoterm. Jadi kalau pertanyaannya tadi yang menunjukkan terjadinya reaksi endoterm, jawabannya adalah gambar yang nomor 1 dan nomor 2. Pada persamaan termokimia ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, koefisien reaksi menyatakan jumlah mol. Pada reaksi ini artinya 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol I2 menghasilkan 2 mol HI. Dengan nilai delta H sebesar plus 51,9 kJ per mol. Nilai plus di sini menunjukkan bahwa diserap kalor sebesar 51,9 kJ per mol. Yang kedua, ketika reaksi dibalik, maka delta H-nya juga berubah tanda. Di sini reaksinya dibalik ya. Reaksi ini merupakan pembalikan dari reaksi yang di atas ini. Sehingga nilai tanda delta H-nya juga berubah dari yang awalnya positif berubah menjadi negatif. Lalu yang ketiga, jika kita mengalihkan kedua ruas persamaan, maka nilai delta H juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Misalkan di sini ya, ini adalah reaksi yang sama dengan yang di atas ini, tetapi koefisiennya berubah. HI-nya di sini yang awalnya koefisiennya 2 berubah menjadi 1, berarti dibagi 2. Yang reaktannya juga gitu, dibagi 2. Sehingga nilai delta H-nya juga dibagi 2, 51,9 dibagi 2 menjadi 25,95 kJ per mol. Soal yang nomor 2, diketahui delta HF pembentukan NH3 sebesar min 46 kJ per mol. Pertanyaannya, hitunglah delta H untuk reaksi penguraian NH3. Jadi ini adalah reaksi peruraian NH3 menjadi unsur-unsurnya. Sekarang kita bahas pembahasannya. Yang pertama kita tuliskan dulu reaksi pembentukan NH3. NH3 dibentuk dari unsur-unsurnya yaitu unsur N2 dan H2. Delta H-nya adalah min 46 sesuai dengan soalnya tadi ya. Setelah itu pertanyaannya adalah hitunglah delta H reaksi penguraian. Nah, sekarang kita tuliskan reaksi penguraiannya. Reaksi penguraiannya seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini reaksi penguraian ini adalah kebalikannya dari reaksi pembentukan. Jadi di sini yang awalnya NH3 sebagai produk diubah menjadi NH3 sebagai reaktan. Sehingga delta H-nya juga berubah. Tandanya yang berubah. Awalnya tandanya negatif berubah menjadi positif. Setelah itu ada lagi yang berubah. Di sini NH3 koefisiennya adalah 2, sedangkan di sini NH3 koefisiennya 1. Sehingga harus dikalikan dengan 2. Jadi di sini delta H-nya dikalikan 246 dikali 2 menjadi plus 92. Jadi jawabannya ini ya, nilai delta H untuk reaksi penguraian NH3 sebesar plus 92 kJ per mol. Soal yang nomor 3 ini mirip dengan soal yang nomor 2 tadi.
Diketahui pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm terjadi reaksi seperti ini. Ini adalah reaksi pembentukan 2 mol NH4Cl dengan nilai delta H sebesar min 628,8 kJ. Pertanyaannya, apabila terjadi reaksi penguraian NH4Cl sebanyak 1 mol, berapa nilai delta H-nya? Oke. Kita tuliskan dulu reaksi pembentukannya, sama seperti di soal ya. Ini reaksi pembentukan NH4Cl dengan delta H sekian. Kemudian kita tuliskan juga reaksi penguraiannya. Reaksi penguraian adalah reaksi kebalikan dari pembentukan. Jadi dibalik. Di sini 2NH4Cl sebagai reaktan, yang awalnya di sini sebagai produk ya, sehingga nilai delta H-nya tandanya juga kita balik. Dari yang awalnya negatif, kita balik menjadi positif. Setelah itu kita lihat berapa molnya. Kalau di soal yang ditanyakan adalah penguraian NH4Cl sebanyak 1 mol. Sedangkan di sini NH4Cl itu 2 mol. Jadi harus kita bagi dengan angka 2 supaya menjadi 1 mol. NH4Cl kita bagi 2 jadi 1 mol. Yang unsur-unsurnya juga kita bagi 2. Ini jadi setengah mol N2. 2 mol H2 dan setengah mol Cl2. Nilai delta H-nya juga gitu, kita bagi 2, hasilnya plus 314,4 kJ.